Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai skripsi dan tesis kembali. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistematika skripsi dan tesis. Dalam skripsi dan tesis pada umumnya sekurang-kurangnya itu terdiri dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, kemudian hasil penelitian dan pembahasan, dan selanjutnya adalah simpulan dan saran, serta ada daftar pustaka. Nah, sekurang-kurangnya ada hal tersebut. Nah, pada kesempatan sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab 1 yang terdiri dari pendahuluan dan kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka atau kerangka teoretik di sini. Nah, pada bagian ini kali ini kita akan membahas mengenai bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam pembahasan atau dalam penulisan metode penelitian ini ada beberapa yang berbeda. Di berbagai universitas, di perguruan tinggi, itu menuliskan metode pendahuluan ini ada berbagai macam cara. Ada yang dituliskan pada bagian pendahuluan pada bab 1, jadi masuk di dalam bab 1. Ada juga yang biasanya masuk di bab 3. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kalau metode penelitian itu ada di bab 3. Sebenarnya sama saja mau dimasukkan di bab 1 atau bab 3. Metode penelitian biasanya sekurang-kurangnya itu termuat di dalamnya adalah metode pendekatan masalah, kemudian spesifikasi penelitian, kemudian sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dan metode penelitian ini ada berbagai macam metodenya, jadi masing-masing juga berbeda, masing-masing mahasiswa bisa menggunakan yang berbeda, dan ini juga menyesuaikan juga di perguruan tinggi masing-masing dan bidang ilmunya masing-masing. Nah, ini yang biasanya saya hanya mengemukakan salah satu contoh. Ini pada umumnya minimal itu ada hal tersebut. Ada metode pendekatan masalah, kemudian spesifikasi penelitian, kemudian sumber dan jenis data, kemudian juga metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Metode pendekatan permasalahan. Nah, pendekatan permasalahan ini contohnya dalam ilmu hukum itu ada beberapa macam juga. Ada yang menggunakan yuridis normatif, ada yang menggunakan yuridis empiris, ada yang menggunakan sosio-legal, dan ada yang menggunakan legal pluralism. Nah, ini disesuaikan dengan permasalahan masing-masing, dan masing-masing mahasiswa itu menggunakan berbeda-beda. Itu tergantung dari permasalahan, tergantung dari data yang akan diperoleh, dan sebagainya. Nah, spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian ini juga disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian tentu saja. Misalnya, dalam penelitian itu tujuannya adalah untuk mengetahui dan untuk menganalisis. Nah, ini biasanya akan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Karena di sini nanti akan menggambarkan secara jelas hal-hal mengenai sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi maupun tesis yang bersangkutan. Kemudian analitis, karena di sini akan dilakukan analisis, akan dihubungkan antara berbagai hal yang ditemukan dalam hasil penelitian dan kemudian dibahas, dihubungkan dengan teori, konsep-konsep yang sudah diuraikan di dalam bab 2. Nah, ini bisa menggunakan deskriptif analitis. Nah, ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian masing-masing. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data ini, nah, data yang digunakan itu pada umumnya ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan dalam permasalahan yang dibahas. Misalnya, mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Nah, siapa saja yang tersangkut di dalam atau yang terlibat di dalam perjanjian kredit, di dalam jaminan fidusia, nah itu siapa saja. Atau siapa yang membuat formalitas-formalitasnya dan sebagainya. Misalnya yang membuat akta jaminan fidusia, kemudian
pada saat pendaftaran jaminan fidusia yang terlibat di dalamnya itu siapa saja. Nah, di sini bisa dilakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang terkait tersebut. Nah, ini jenis penelitian data primer, jadi langsung kepada pihak-pihak yang terlibat atau yang mengetahui persis mengenai permasalahan yang bersangkutan. Nah, kemudian juga bisa menggunakan data sekunder, data primer dan data sekunder. Data sekunder itu yang sudah ditulis kembali, kemudian misalnya dalam hasil penelitian, dalam jurnal, dalam buku, dan sebagainya. Nah, itu biasanya dilakukan penelitian kepustakaan. Nah, ini nyambung nanti dengan metode yang digunakan, metode pengumpulan data. Nah, ini jenis data bisa diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Nah, penelitian lapangan itu misalnya langsung pada sumbernya, pada sumber yang terkait dengan permasalahan yang bersangkutan, yang misalnya yang melaksanakan atau yang mengetahui langsung mengenai kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi yang sesuai dengan permasalahan yang bersangkutan. Nah, kemudian data sekunder itu diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Nah, itu data sekunder kalau di dalam ilmu hukum biasanya dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nah, bahan hukum primer itu diambil dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan permasalahan yang bersangkutan. Bisa undang-undang, bisa peraturan di bawahnya, peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan permasalahan yang bersangkutan. Nah, ini sebaiknya dalam penulisan di metode penelitian itu dituliskan. Nah, misalnya di dalam bab 3, di dalam jenis dan sumber data. Dalam jenis dan sumber data, jadi jenis datanya apa, kemudian sumber data itu diperoleh dari mana. Nah, sumber datanya itu kan jelas. Kalau data primer diperoleh langsung kepada pihak yang bersangkutan, misalnya dalam penjaminan fidusia, dalam proses terjadinya jaminan fidusia misalnya. Nah, ini bisa langsung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, ini orangnya yang menjadi sumber yang diwawancarai. Dari mana data tersebut diperoleh? Nah, ini adalah sumber penelitian. Nah, tentu saja dari orang yang diwawancarai misalnya, dari informan yang bersangkutan. Nah, kemudian kalau data sekunder itu dari bahan hukum primer tadi, peraturan perundang-undangan, apa saja peraturan perundang-undangan yang digunakan yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang bersangkutan itu dituliskan di sini dalam sumber data. Kemudian bahan hukum sekunder, misalnya buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya. Nah, itu tentang hal yang diangkat dalam permasalahan tersebut. Nah, ini dituliskan misalnya buku, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia misalnya seperti itu. Itu hanya contoh saja. Kemudian bahan hukum tersier. Nah, bahan hukum tersier misalnya menggunakan ensiklopedi, kemudian kamus hukum misalnya. Nah, kamus hukum apa misalnya yang digunakan? Misalnya kamus hukum tertentu. Nah, itu dituliskan saja kamus hukum yang karya siapa. Nah, kemudian selanjutnya adalah lokasi penelitian. Nah, ini kalau dilakukan penelitian lapangan, itu lokasi penelitian juga disebutkan secara jelas di sini. Penelitiannya di mana? Kemudian kenapa dipilih lokasi tersebut itu juga dijelaskan di situ. Kemudian metode pengumpulan data. Nah, tadi ketika kita sudah menuliskan sumber data, jenis data, sumber data, kemudian bagaimana mendapatkan data tersebut. Jadi teknik atau metode penelitian ini, metode pengumpulan data ini juga dituliskan di situ. Nah, ini tentu juga sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Kalau penelitian kepustakaan itu bisa menggunakan studi pustaka, studi dokumen, misalnya seperti itu. Jadi masing-masing adalah pilihan di sini dan disesuaikan dengan permasalahan dan juga metode penelitian yang digunakan. Kemudian misalnya penelitian lapangan. Penelitian lapangan digunakan metode wawancara misalnya. Wawancara itu wawancara yang seperti apa? Misalnya
tertutup, terbuka, atau kombinasi dan sebagainya. Nah, itu disebutkan di sini di metode pengumpulan data atau teknik pengumpulan data. Kemudian metode analisis data. Nah, ini juga diuraikan sesuai dengan analisis atau metode analisis yang digunakan oleh masing-masing peneliti, masing-masing pembuat skripsi atau tesis yang bersangkutan. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai metode penelitian ini, yang sebenarnya bisa dimasukkan dalam bab 3 atau bab 1 tergantung dari pedoman pembuatan skripsi dan tesis di masing-masing universitas atau perguruan tinggi. Nah, meskipun masing-masing berbeda tapi ada kesamaan-kesamaan. Nah, itu minimal biasanya ada hal-hal tersebut yang sudah saya uraikan tadi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Serta berikan like, komen, dan share kepada banyak orang supaya lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.